Coming soon. Ibadah perayaan malam Natal GKPI Padang Bulan Medan. Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB, mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan Medan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu Advent ketiga. Pada hari ini dengan tema berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai lagu pembukaan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 6. Hai mari sembah.
Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, ialah Raja Kemuliaan. Haleluya. 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 Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala aturan-Mu. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami mengenal bahwa Engkaulah kehidupan kami pada waktu kami hidup maupun mati, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendengar khotbah pada minggu Advent ketiga hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang pertama. Kita bacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan di ayat yang terakhir 8 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyarukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Dan ikut Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka talit kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dengan judul Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiadalah kebenaran dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru, berkat kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 2 sampai ayat 3 di saat ku angkat tembang. Saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Dengarlah Tuhan, dengarlah
seruan doaku di saat ini. Ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai ayat 2, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan tambahan berita jemaat minggu ini. Yang pertama, diakonia Palas Roha di akhir tahun.
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, setelah selesai ibadah siang, Jemaat GKP Padang Bulan akan memberikan diakonia Sipalas Roha di akhir tahun kepada warga jemaat dan seluruh pelayan yang berhak mendapatkannya dengan kategori sebagai berikut: janda strip duda, janda pendeta, anak yatim, piatu, lansia, penatua lansia, pelayan tahbisan dan non-tahbisan yang aktif. Sehubungan dengan itu dimohon kepada seluruh penatua di sektor 1 sampai dengan sektor 13 untuk memberitahukan kepada warga jemaat dari setiap sektor yang berhak menerima sesuai dengan kategori tersebut. Yang kedua, persembahan khusus untuk program GKPI Peduli. Terima kasih kepada seluruh jemaat GKPI Padang Bulan yang telah berpartisipasi dan mendukung program GKPI Peduli pada pengumpulan persembahan khusus di ibadah hari Minggu 7 Desember 2025 dalam rangka memberikan diakonia kepada warga jemaat kita yang menjadi korban bencana banjir bandang dan longsor di daerah Tapteng, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, juga dalam rangka mendukung bakti sosial GKP Padang Bulan untuk memberikan diakonia kepada 87 kakak warga jemaat GKPI yang terdampak banjir. Persembahan yang terkumpul melalui amplop adalah sebagai berikut: ibadah pagi Rp11.935.000, sesi ibadah siang Rp8.180.000, sesi ibadah sore Rp8.692.000, dan sesi ibadah malam Rp8.328.000. Maka jumlah yang terkumpul pada minggu lalu adalah sebesar Rp20.115.000 yang telah ditransfer melalui rekening diakoni sosial GKPI. Itulah tambahan berita gereja untuk minggu ini. Untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 2 sampai ayat 3, Ya Yesus Kau Kurindukan. Hatiku biarkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam Minggu Advent ketiga hari ini tertulis di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 13. Mika 7 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandang dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah pembatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita saudaraku yang kekasih dan salam Advent menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Minggu Advent ketiga ini diingatkan melalui Nabi Mika ini suatu pengharapan di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Berharaplah kepada Allah yang menyelamatkan. Berharaplah kepada Allah yang menyatakan kasih setianya melalui kedatangan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan dari maut sehingga mendapat kehidupan yang sempurna kini dan masa yang akan datang. Maka berharaplah kepada Tuhan Allah yang adalah keselamatanmu yang sempurna. Saudaraku yang kekasih, menanti kedatangan Tuhan yang menyelamatkan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, bukan berdasarkan kekuatan dan pemahaman kemanusiaan, tetapi oleh karena berdasarkan kasih Allah yang telah dinyatakan bagi semua orang. Maka keberadaan setiap orang Kristen yang percaya sebenarnya di hadapan Tuhan adalah sama. Semuanya berdosa dan akan menerima kematian dan maut, tetapi semuanya diselamatkan oleh Tuhan dari maut dan kematian itu oleh kasih-Nya. Sehingga manusia di dunia ini tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Hanya persoalannya
ketika Nabi Mika ini menyatakan kebenaran Tuhan bagi bangsa Israel, dia menghadapi pergumulan yang terus-menerus menggerogoti kehidupannya. Oleh karena bangsa yang dipilih oleh Tuhan tidak mengenal dirinya sebagai bangsa Allah. Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang dimiliki oleh Allah. Dalam keberadaan mereka yang terberkati sebagai bangsa pilihan Allah, justru mereka menyimpang. Raja-raja mereka sebagai pemimpin telah beribadah kepada Allah Baal. Para nabi-nabi mereka dan imam-imam tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi dalam prinsip yang demikian pun mereka tidak mengenal dirinya telah pelanggar, pedosa, dan menyimpang dari kehendak Allah. Oleh sebab itu, pribadi Mika ini menyatakan suatu identitas, gambaran kehidupan bangsa Israel. Dikatakan di dalam teks kita, tetapi aku ini akan sungguh-sungguh menunggu Tuhan, mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengar aku. Tidak ada keselamatan lain yang diberikan oleh siapapun di dunia ini selain Tuhan Allah. Keberadaan Mika secara pribadi menunjukkan dan mengingatkan bahwa bangsa-bangsa itu akan mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah penyelamatnya, bukan Allah-Allah lain. Bukan kekuatan manusia, bukan apa yang dinikmati oleh manusia, dan bukan kuasa manusia itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan Mika berhadapan dengan bangsa Israel sampai saat ini sebenarnya kita mengalami itu. Boleh kita katakan siapakah yang jujur dalam kehidupan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan dan menanti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Sering manusia di dunia ini mengandalkan apa yang telah dia miliki. Boleh dikatakan manusia berada pada zaman sekarang penuh dengan kesombongan dan tidak pernah ada salah. Itu sikap karakter manusia zaman sekarang. Anak-anak kami mahasiswa pernah salah enggak? Dosen yang salah ya. Kasih nilai yang tidak benar padahal engkau telah berjuang untuk menikmati ilmu itu dan sekaligus mencari dari jalan manapun untuk sukses. Ada kesombongan mahasiswa zaman sekarang, segala sesuatu dia miliki. Kaya ya. Adakah orang tua kita yang miskin dan mengalami penderitaan? Kalau dilihat dari karakter mahasiswa sekarang, tidak ada orang tuanya yang miskin. Adakah batas waktu bagi mahasiswa menempuh jalan hidupnya yang Tuhan berikan? Enggak ada, 24 jam kok ada dia miliki. Tidak ada lagi malam yang gelap, semuanya terang ya. Makanya dipakai 24 jam keluyuran. Itu hebatnya zaman sekarang. Ada dosen pernah berkata kepada saya, Pak Pendeta, sulit menilai mahasiswa sekarang karena nilainya rata-rata 90 ke atas. Ya ada Google kok. Ujian tidak bertatap muka. Ujian di dalam ketersembunyian dan mahasiswa dapat mencarinya. Apakah dia menilai atau mencari nilai itu dari sahabatnya? Dosen tidak tahu. Zaman terbuka sekarang untuk memberi peluang kepada setiap orang untuk melakukan segala sesuatu yang penuh dengan kegelapan dan tidak berjalan dalam terang Tuhan.
Orang-orang Kristen yang senantiasa mendengar firman Tuhan, apakah jaminan menjadi sesuatu keselamatan? Tidak. Karena semua penyelamat dari dunia ini menggerogoti kehidupan kita. Pergaulan bebas lebih indah ya, daripada terkungkung di rumah, dilarang oleh orang tua. Keluarga zaman sekarang kehidupan kerohaniannya juga tidak lagi dapat dijamin. Bagaimana si bapak membimbing anak-anak untuk kehidupan rohani di dalam firman Tuhan? Bagaimana si mama untuk melihat kondisi anaknya, apakah berjalan dalam firman Tuhan atau tidak? Karena jarak yang jauh memutuskan hubungan satu dengan yang lain. Bahkan bukan karena jarak, tetapi karena sesuatu ilmu yang hebat datang sekarang, yaitu memiliki segala sesuatu informasi dari seluruh dunia dapat dinikmati. Maka si bapak di sebelah kanan, meja yang tersingkir, si ibu di sebelah kiri, main pribadi masing-masing. Si anak di belakang satu, di depan satu, tidak ada komunikasi. Tetapi semua sibuk dengan alat yang mahal dan mengeluarkan dana yang begitu banyak. Maka kehidupan manusia sekarang sebenarnya ini jempol gitu ya. Tidak ada yang tidak ada lagi yang mengalami penderitaan, tetapi semuanya seolah-olah bersuka cita dalam kehidupan. Tetapi semuanya itu mengharapkan kehidupan yang nikmat di dunia ini. Apa sebabnya? Yang pertama, mau diingatkan oleh Nabi Mika. Aku hanya berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada siapapun untuk keselamatan saya. Satu-satunya hanya Tuhan yang memberi keselamatan dalam kasih-Nya di dalam Kristus. Allah yang menyelamatkan aku. Ini individu saudaraku yang kekasih. Mika bicara secara pribadi. Dia tidak berkata kepada bangsa Israel yang berdosa, Allah menyelamatkanmu, tidak. Tapi dia berkata, Allah menyelamatkanku. Maka yang pertama, setiap pribadi harus mengaku kepada Tuhan bahwa Tuhanlah penyelamatnya. Maka boleh dikatakan orang yang menerima Kristus lahir di dunia ini harus mengaku, aku diselamatkan. Jika pulang nanti dari gereja ini, setiap orang harus mengaku bahwa Tuhanlah penyelamatmu. Maka bukan alat-alat yang ada di dunia ini, bukan kekayaan, bukan kuasa, bukan materi, bukan keindahan alam yang menggoda senantiasa. Bukan gantengnya seorang laki-laki yang dipacari seorang perempuan ya. Sehingga dia membenci perempuan yang lain bila bersahabat, bila dilihatnya ngomong si laki-laki yang dicintainya kepada yang lain. Itu biasanya mahasiswa ya, dalam perjalanan hidup. Ingat, bukan siapa-siapa penyelamatmu tetapi Tuhan. Hal yang kedua, ajaran Mika ini adalah mengaku di hadapan Tuhan penuh dengan dosa. Dikatakan, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Aku berdosa kepada Tuhan karena berjalan dalam kegelapan dunia. Biasanya orang-orang Kristen tidak pernah salah ya. Maka tidak perlu mengaku dosa. Padahal setiap minggu kita bangkit berdiri mengaku dosa di hadapan Tuhan karena kita adalah orang yang berdosa. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita tidak mau mengaku dosa kita. Karena kita seolah-olah tidak berdosa di hadapan Tuhan. Siapa yang berdosa, seperti yang saya katakan tadi pada mulanya, itu kalau nilai mahasiswa rendah, guru yang salah. Jadi dosa guru yang banyak begitu ya. Dibayar banyak-banyak, atau dosen sudah dibayar banyak, dikasih pula nilai yang gak bagus,
Dosen yang salah. Alam yang salah, bukan saya. Jika ada persahabatan perempuan dan laki-laki langgeng sebentar tetapi tidak lagi berjalan dengan baik, yang berdosa saling menuding mereka. Perempuan yang salah, laki-laki yang salah. Di tengah-tengah keluarga juga begitu. Jika seorang anak pintar, bapak-bapak selalu bilang ini papanya ya. Papanya yang hebat karena anaknya hebat. Tapi jika anaknya itu sebentar, hanya sebentar sebenarnya, masih ada waktu yang lain dalam pertobatan, mengalami kegagalan, langsung dihakimi. Ibu-ibu yang banyak dihakimi oleh bapak-bapak ya. Karena kau manjakan. Jadi biasanya selalu orang mencari kesalahan orang lain. Seorang ibu sering menyalahkan suaminya dan membanggakan suami orang. Ya ini paling bahaya dosa manusia. Enggak kau lihat Bapak Sianu, kata seorang ibu. Pernah itu? Ayo ibu-ibu, ada yang sekarang di sini gereja mengatakan kepada suaminya, kau lihat Bapak Sianu. Sehingga suaminya mengatakan, ya bolok bahasa Batak dikata, bayi si maho tu si maho, lau mau tu silane. Ayo ganteng gimana tuh, kebat gitu nih. Orang Batak lah namanya ya, langsung marah-marah. Itu selalu dituding pula itu dengan jarinya. Kau bodoh kali. Jika seorang anak laki-laki gagal mempertahankan identitasnya sebagai mahasiswa yang pintar dan dia turun dari kepintarannya, si ibu menyalahkan suami 3 kali lipat. Seperti bapakmu kau. Bodohnya bukan main. Itu ya. Tetapi sebelum jadi itu yang paling gantengnya Bu ya. Makanya jangan diganggu oleh perempuan lain. Tapi setelah anaknya lahir dan tidak mampu berbuat sesuatu yang lebih baik, ya ini bodohnya ini seperti papanya. Mamanya kan enggak bodoh gitu, pintar mamanya. Itulah karakter manusia yang tidak mau mengaku dosa. Maka Mika berkata, aku berdosa ke hadapan Tuhan, maka aku menerima hukumannya. Pantas saya menerima hukuman itu karena aku berdosa. Namun Tuhan akan mempertimbangkan lagi karena lebih besar kasih Allah dari dosa kita karena Dia adalah pengampun. Hal yang ketiga yang mau dikatakan oleh Mika adalah suatu himbauan kepada semua orang supaya senantiasa mampu berhadapan dengan musuhnya, bukan berperang. Hai musuhku, jangan bersukacita, karena Tuhanlah yang menyelamatkan aku, Tuhan pengharapanku. Maka musuh-musuhku akan hancur kemudian oleh Tuhanku. Oleh sebab itu, percaya kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Itulah penyerahan totalitas hidup di dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak musuh kita di dunia ini yang bersuka cita ketika kita hancur. Di mahasiswa juga banyak itu. Jika sedikit turun nilainya kan dicercai yang lain, dibullying orang lain. Ya, bodohnya bukan main ya. Sombongnya bukan main tetapi bodoh, otaknya enggak ada. Itu selalu musuh kita itu. Jangan angkat senjata ke musuh itu, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Koreksi hidupmu, kenapa gagal? Dihukum oleh Tuhan karena berdosa. Nilainya rendah, berdosa di hadapan Tuhan karena tidak mau mengulangi segala sesuatu pelajaran yang diberikan dosen atau gurunya. Tidak mau belajar dengan penuh kerendahan hati. Orang-orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan mampu berbuat apa yang Tuhan kehendaki dan tidak mengangkat senjata untuk berperang kepada musuh. Karena musuh-musuh Tuhan nanti akan malu karena Tuhan yang menolong. Dikatakan ayat 11, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali.
Pada hari itulah pembatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur, dari Mesir sampai Efrat, dari laut-laut dan gunung-gunung. Tuhan akan membaharui setiap sikap dan tingkah laku orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sedikit banyak pengalaman kita atau penuh penderitaan dalam akhir-akhir November mendapatkan awal bulan Desember menanti kedatangan Kristus, yaitu alam yang begitu menghancurkan kehidupan kita. Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, ada longsor, hujan deras, ada banjir. Ada orang-orang yang tidak dapat kita cari sampai sekarang masih dipergumulkan di mana mereka oleh karena tertimbun longsor, rumah-rumah mereka rusak. Apakah alam ini ganas untuk menghancurkan kehidupan kita? Bagaimana kita mengalami itu? Keluarga kita yang mengalami itu sekarang, tidak dapat kita katakan sesuatu bagi mereka. Walaupun kita beri bantuan, tetapi kehilangan semua apa yang mereka miliki selama ini. Telah sirna, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan. Hanya berharap kepada Tuhan. Dan untuk itu memang Tuhan akan memulihkan kembali. Kapan? Tuhan yang menentukan. Kalau Mika mengatakan dalam tulisannya ini, kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel itu ke Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem yang hancur dan bait suci yang tidak ada lagi akan dibangun kembali. Laut-laut dan gunung-gunung akan sempurna. Kapan itu? Masih ada pengharapan kita untuk masa depan. Saudaraku, di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya aku percaya, aku tertolong. Sebab itulah aku beria-ia, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang senantiasa berharap kepada Tuhan akan menikmati kehidupan yang sempurna, tergantung kepada sikap dan tindakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenal dirinya orang berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia mau berubah karakter kehidupannya dan bertobat. Yang ketiga, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jika ada tantangan dan pergumulan yang datang, sampai sekarang musuh kita banyak. Sampai sekarang. Yang membenci perjalanan kehidupan kita, sampai sekarang ada. Ingat itu. Dan jangan angkat senjata terhadap musuh itu, tetapi Tuhan menyelamatkanmu menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nyanyikanlah pujian syukur. Karena Tuhanlah perisaimu di dalam perjalanan kehidupan. Saudaraku yang kekasih, menanti kedatangan Tuhan di dalam pesta-pesta Minggu Advent ini, untuk kedatangannya kepada kita di dalam hari Natal dan menyambut tahun baru 2026, baharui hidupmu senantiasa untuk berharap kepada Tuhan. Tidak ada pengharapan kita selain Tuhan. Maka untuk itu hiduplah dalam firman-Nya. Katakan dalam kehidupanmu, aku berseru kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku akan menerima keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu yang memberi kekuatan kepada kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tidak mampu menghidupi firman-Mu ketika menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Namun kami yakin Roh-Mu yang kudus akan memberi kekuatan kepada kami. Sehingga dalam seluruh aspek perjalanan hidup kami hanya berharap kepada-Mu, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan.
Kiranya keselamatan yang sempurna yang dari Yesus Kristus boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami hari demi hari. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan tulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, alat persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, melalui kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tak lagi tak tahu apa aku yang kanan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami tidak dapat berbuat sesuatu yang baik dalam gereja-Mu jika kami mendasarkannya pada kemampuan dan keuletan kami sendiri. Karena segala kemampuan dan kekuatan kami sangat terbatas, kami tidak dapat menaklukkan penguasa maut dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Malahan kami dengan mudah dapat ditaklukkan dan diperbudak olehnya, karena perhatian dan keinginan kami masih tetap berpaut kepada nikmat yang olehnya diumpankan kepada kami. Dari hari ke hari selama tahun-tahun yang kami lalui, kami senantiasa terombang-ambing antara kehendak-Mu dan keinginan kami di dunia ini. Ingatkan kami Tuhan untuk berharap kepada-Mu, dan kami hanya mengaku di hadapan-Mu bahwa kami masih lebih tertarik menurut keinginan tubuh kami dan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Ampunilah kami Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan persekutuan kami menjadi celaan bagi perdamaian-Mu. Tetapi bangunkan dan ajarlah kami, supaya kami sadar dan menyesali segala kejahatan dan pelanggaran kami, dan hanya berharap kepada-Mu. Engkau sajalah dalam Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menuruti segala perintah dan hukum-hukum-Mu, melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat hidup bersama-Mu di dalam dunia yang fana ini. Pelihara dan rawatlah hidup kami sampai kepada akhirnya, agar kami bersedia dengan pengharapan yang hidup menyambut kedatangan-Mu kembali, untuk menghakimi semua manusia yang hidup dan yang mati, supaya kami dibenarkan oleh kuasa-Mu dan kami mau memasuki kehidupan yang kekal bersama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Sa
kembalilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kuasa roh-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi di dalam rohmu damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Coming soon. Ibadah perayaan malam Natal GKPI Padang Bulan Medan. Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB, mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan Medan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.